Lalu kita bilang, ya Allah saya mah sampah masyarakat. Ya Allah saya mah gak berguna. Ya Allah saya mah manusia yang tidak punya manfaat kepada sesamanya. Padahal Allah berfirman tentang kita ini sebaik-baik makhluk yang Allah cipta. Kenapa kita bilang sama diri kita sendiri? Kenapa kita bilang juga sama yang lain? Kenapa kita bilang juga kepada dunia bahwa kita ini sampah? Kita ini gak berguna, kita ini gak manfaat. Kita punya potensi kita masing-masing. Cuman mungkin sebagian di antara kita belum kenal sama dirinya. Kita tuh masing-masing pasti punya kelebihan. Ingat ya hadirin, seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecil ikan apa? Iya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya, dan setipis-tipisnya ikan pasti ada dagingnya. Analogi ini kalau kita bawa kepada diri kita sebagai manusia, seburuk-buruk manusia itu pasti ada baiknya. Dan sebaik-baik manusia pasti ada kekeliruannya, kekurangannya. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus juga melihat orang lain itu dalam pandangan rahmah. Beliau adalah orang yang Allah titipkan kebaikan padanya, meskipun banyak kekurangannya, dan sebaliknya. Di antara banyak kelebihan-kelebihan yang beliau punya juga pasti ada saja kekurangannya. Dan itulah manusia. Selama kita masih manusia, pasti kita masih punya salah dan keliru. Selama kita manusia, atau selama kita masih manusia, kita pasti banyak keliru dan salahnya. Tapi kan Allah tahu bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mau memperbaiki diri mereka. Ayat yang keberapa? 17. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, lattakhadnahu min ladunna, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. In kunna fa'ilin, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Allah berfirman ayat ke-18, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pengingat di dalam ayat ini, itu pengingatnya tentang sesiapa yang dia melempar yang hak. Artinya melempar yang hak itu dia mengutarakan yang hak, bilang yang hak, ucap yang hak. Yang batil itu perlahan seiring waktu akan sirna, terhancurkan sama barang hak tadi. Kalau dalam ayat yang sebelumnya, kemarin dibuka lagi, coba kita review Al-Isra ayat 81. Masih ingat? Kita pernah bahas ini, Al-Isra surah ke-17 ayat 81. Dibuka lagi. Ini kalimat penguat dari apa yang kita bahas di pagi ini. 81 Al-Isra. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Katakanlah dengan jelas bahwa yang benar adalah benar, wazahaqal batil, karena kalau kebenaran itu sudah tampak, maka yang batil pasti akan sirna. Innal batila, dan sesungguhnya yang batil itu kana zahuqa, jelas pasti akan lenyap. 2 kali Allah bilang, kamu tuh tugasnya ucap yang baik, yang batil itu akan menyingkir. 2 kali Allah bilang, innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.
Jadi seolah tuh Allah menegaskan sama kita, Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Zahaqal batil itu kalimat pertamanya. Kamu ucap aja yang baik, kamu ucap aja yang benar, kamu ucap aja yang tulus, yang jujur. Berperilakulah setiap ilmu yang kamu punya sebagai wawasan, kamu lahirkan menjadi amalan. Zahaqal batil, nanti yang batil itu sirna sendiri. Qul ja'al haq, kalau yang barang hak ini sudah muncul ke permukaan, zahaqal batil, yang batil-batil itu akan tersingkirkan. Innal batila, dan 2 kali Allah ulang, wa zahaqal batil, setelahnya kalimatnya, inna sesungguhnya batila, yang batil itu, kana zahuqa, pasti lenyap. Sekarang ini kan kita berlomba menyebarluaskan informasi. Informasi itu kan banjir di sosmed. Baik di TikTok, YouTube, Instagram, dan platform sosial media yang lain. Kan banyak informasi. Kita terbanjiri dengan informasi. Nah, menjadi pilihan dan opsi buat kita bisa menampilkan opsi info-info yang batil, atau kita mau suarakan atau menyampaikan opsi mengupdate story dengan info-info yang hak. Dan kita tahu efek dari barang hak saat dikemukakan itu zahaqal batil, yang batil itu sirna, innal batila kana zahuqa, karena memang yang batil pasti lenyap. Ini tentang belajar menyuarakan kebenaran meskipun kita tahu kita sedang berproses mengamalkan. Ini tentang kita berusaha untuk tetap memposting yang baik walaupun kita tahu diri kita masih terus belajar jadi lebih baik. Karena yang Allah mau itu kita berpihak. Karena dalam dunia ini sebenarnya nggak ada abu-abu. Putih, hitam, nggak ada abu-abu. Putih ya putih, barang hak ya barang hak kok. Barang batil, barang batil. Hak katakan hak, batil katakan batil. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, apa Allah bilang? Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Jangan di mix. Hak, batil, zahuqa. Hak, yang batil, innal batila kana zahuqa, zahaqal batil. Zahaqa, zahuqa. Zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi zahaqa itu sirna, zahuqa itu lenyap, kurang lebih sama-sama. Yang namanya kebatilan itu pasti sirna, pasti lenyap. Tapi udah sekian lama nih disuarakan, belum. Ini mah soalan waktu aja. Tapi kalau Allah berfirman, gak mungkin firman Allah itu keliru kan? Ya kan? Kalau Allah sudah berfirman, gak mungkin firman Allah keliru kan? Kalau Allah berfirman, pasti firman Allah benar. Pasti Allah menepati janjinya. Innal batila kana zahuqa. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil, maksudnya adalah kami pasti akan tunjukkan barang batil itu barang batil sehingga yang muncul ke permukaan adalah yang hak. Dan barang yang hak itu akan membuat yang batil hancur. Kalau dalam ayat zahiq, lenyap, hancur, sirna, sejenisnya. Walakumul wailu mimma tasifun. Celaka kamu yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Apa sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah? Allah diserupakan dengan makhluk. Allah sang pencipta diserupakan dengan yang dia cipta. Allah kita sifati dengan sifat-sifat yang manusia juga punya sifat yang sama. Sedangkan kita tahu laisa kamitslihi syai'. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Gak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu
kufuwan ahad. Nggak ada yang sebanding bagi Allah, nggak ada yang setara sama Allah. Allah al-khaliq, kita makhluk. Allah yang nyiptain kita dan kita makhluk ciptaannya. Nggak ada yang sebanding bagi Allah. Ayat 19. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, tidak pula merasa letih. Ini karakteristik malaikat. Malaikat itu nggak angkuh, nggak sombong, nggak letih, nggak lelah, dan terus ibadah. Itu sifatnya malaikat. Mereka sujud, mereka bertasbih, memuji Allah, sujud lagi, tasbih, muji Allah. Dan malaikat nggak punya nafsu makan, nafsu minum. Malaikat nggak ada nafsu biologis. Karena memang malaikat Allah ciptakan tanpa itu semua, kecuali hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengagungan Allah, bersujud pada Allah. Hanya itu aja. Dan malaikat-malaikat yang Allah tugasi memberi rezeki, dia datang membawa rezeki. Malaikat-malaikat yang ditugasi dengan menurunkan wahyu, dia datang membawa wahyu. Meniup sangkakala, dia datang bawa tugas meniup sangkakala. Dan malaikat-malaikat lain, ada menjaga manusia, ada malaikat-malaikat yang menulis, raqib dan atid, dicatat amalan-amalan kita itu seperti apa saja. Tugasnya malaikat. Ayat ke-20. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak berhenti siang dan malam. Tasbihnya itu nggak terhenti. Subhanallah, pagi, siang, sore, malam. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Lalu ditanya kepada orang-orang yang nggak beriman, kenapa kamu mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Kenapa berbuat syirik? Kenapa mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Kok bisa? Allah yang beri nikmat, Allah yang menghadiahkan kita kebaikan yang banyak, tapi kitanya malah mencari Tuhan selain Allah. Padahal Allah yang bagi kepada kita banyak kebaikan. Allah yang beri kepada kita juga banyak keberkahan hidup. Kenapa kita malah nyembahnya kepada selain Allah? Dan kadang-kadang tuh gitu ya hadirin ya. Kita tuh minta pertolongan kepada makhluk manusia duluan sebelum kita minta sama Allah. Padahal minta sama Allah itu semudah saat kita menengadahkan tangan ke langit. Kata Nabi SAW, barang siapa ada seorang hambanya Allah mengangkat tangan ke langit lalu dia berdoa meminta, maka Allah malu kalau dia menurunkan tangannya sedangkan Allah belum mengabulkan apa yang dia pinta. Jadi pas kita mengangkat tangan, ya Allah mudahkan urusan kami punya niat baik, disebut niat baiknya. Niat baik A, niat baik C, niat baik Z, mudahkan, berkahkan, dan jadikan ini mudah ya Allah bagi kami, menyelesaikan. Udah. Saat dia angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kan kadang-kadang itu ujian juga bagi kita. Ujiannya adalah kadang-kadang tuh kita tuh menduakan Allah. Keimanan kita tuh kadang bercabang dua. Yang harusnya hanya satu ke Allah, tapi iman kita kadang-kadang bercabang dua. Iya sih dia beriman kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia menduakan Allah dengan cara dia bergantung dan masih berharapan kepada manusia. Itu kan namanya menduakan Allah. Di satu sisi kan dia beriman sama Allah. Iya, Allah pasti bantu, Allah pasti tolong, Allah pasti selesaikan, Allah pasti mudahkan. Untuk harapan baik kita akan sama-sama begini, Allah pasti akan memberi jalan. Iya sih, tapi di sisi yang lain tuh kadang-kadang tuh kita masih mendoakan Allah dengan, tapi manusia ada yang nolong gak ya? Tapi manusia ada yang mau bantu gak ya? Tapi manusia ada yang mau ngeliat gak ya? Tapi manusia kira-kira ada yang mau sedikitnya meringankan saya deh. Tuh akhirnya kita masih mengandalkan manusia. Itu kan namanya iman kita bercabang dua. Iman kita bercabang dua. Satu ke Allah, satu kepada makhluk. Dan kita tahu makhluk itu lemah. Coba dibuka ayat yang kemarin kita bahas. An-Nisa ayat 28. Apa yang ada di An-Nisa ayat 28? Allah berfirman tentang surah 4 An-Nisa. Di ayat ke-28. Yuridullahu
Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mau kita tuh ringan karena Allah tahu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dhaif, lemah. Gak ada manusia yang kuat. Manusia itu lemah. Udah dikasih kekayaan, udah dikasih kecukupan, udah dikasih hidup yang menurut banyak orang tuh ini hidup sempurna. Bisa nangis gak dia? Bisa nangis. Padahal orang bilang, hidup kamu beruntung banget ya mbak. Ya Allah, mas, apa amalanmu mas? Sampai Allah memudahkan semua hidupmu. Ya Allah mbak, apa amalan kamu ya mbak? Sampai Allah tuh memberi semua kepada dirimu. Sampai orang tuh begitu sama dia. Tapi apakah dia terus hidupnya sebahagia yang kita kira? Enggak, kadang-kadang di atas mobil mewahnya dia nangis. Kenapa begini ya Allah? Di atas mobil mewahnya dia masih berderai air mata. Kita aja yang gak tahu. Di balik semua yang kita bilang itu hidup impian saya, dia juga menjalinnya sambil ya Allah tolong, ya Allah bantu. Dia sambil ya Allah juga hadirin. Maka coba lihat di ayat ini. Coba lihat di ayat saat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, dan miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Mereka malaikat bertasbih tiada henti. Kenapa kita mengambil Tuhan selain daripada Allah? Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Ayat 23. Kita besok ditanya tentang semua yang Allah titipin sama kita ya hadirin, jangan lupa itu. Dalam ayat yang dari kecil kita juga sudah hafal, summa latus alunna yawma idzin anin naim. Ingat selalu bahwa kita akan ditanya tentang semua yang Allah beri sama kita. Summa latus alunna yawma idzin anin naim. Juga di Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka nanti akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tentang rumah yang Allah titipkan. Dipakai apa rumah itu? Tentang harta yang Allah berikan. Dapat dari mana harta itu dan dikemanakan harta itu. Tentang kendaraan prima yang ada di garasi rumah kita. Kemana saja odometer kendaraan kita itu melangkah dan melaju. Ke tempat yang baik yang Allah ridhoi ataukah ke tempat yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi. Tentang waktu luang. Mas-mas, mbak-mbak yang masih muda. Allah tanya, kemana waktu luang kamu habiskan? Weekend kemana? Kalau hangoutnya kemana? Tentang pandangan mata. Sejauh ini mata kita pakai melihat apa? Tentang telinga. Sejauh ini telinga kita pakai untuk mendengar apa? Tentang tangan dengan semua ketikan jempol-jempolnya. Semua ditanya. Wahum yus'alun. Allah tanya. Gak ada satupun yang tidak Allah tanya. Kecuali semua Allah tanya. Dan pada hari itu, mulut dikunci, dan tangan kaki akan berbicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kita gak bisa membela diri. Mulut kita dikunci. Tangan kita yang mengetik dengan ketikan baik, dia akan bercerita dan memberi kabar tentang ketikan baik kita. Kaki kita yang kita langkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, kaki ini akan cerita, ya Allah, aku kakinya fulan mengajakku ke majelis ilmu, ke masjid, lalu dia mengajakku ke tempat
pondok pesantren, ke tempat anak-anak penghafal Quran, lalu dia ikut ya Allah mendermakan bagian daripada hartanya, dan itu aku saksikan sendiri, dan dia cerita semuanya. Dan semua benda-benda mati yang kita kira mati kelak akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari di mana Allah nanti saat hari itu dikumpulkan, di hari itu akhbaroha, dia mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Kalau dulu ada seseorang pernah bermaksiat lalu dia mengunci pintu kamarnya, dia bermaksiat entah zina atau yang sejenisnya, dia kira nggak ada yang melihat, tapi gordennya bersaksi, spraynya bersaksi, ranjangnya bersaksi, pintunya bersaksi, gagang pintunya bersaksi, kusennya bersaksi, granitnya bersaksi, atapnya bersaksi, lampunya bersaksi, dan semuanya yang dia kira benda mati besok bersaksi di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu ditanya, kamu akan disoal, kamu akan diaudit 'anin na'im, tentang semua nikmat yang kamu terima. Tentang semua nikmat yang kita terima. Kita dapat apa aja nih? Kekuasaan diaudit, ditanya. Kamu berkuasa, dipakai apa aja kekuasaannya? Gak ada yang gak ditanya. Maka persiapkan diri kita dengan jawaban terbaik saat besok Allah tanya kita tentang hal itu. Semua ditanya, gak ada yang gak ditanya. Ditanya, semua ditanya, detil. Gak ada pertanyaannya cuma kulit-kulit orang aja. Oh yaudah gak apa-apa, gak ada. Diaudit. Jemaah pernah dengar kabar tokoh fulan diaudit 8 jam. Apa? BAP 8 jam. Pernah dengar ya di berita-berita? Ada yang 12 jam. Coba tanya, apa rasanya diaudit 8 jam? Apa rasanya diaudit 12 jam di sebuah ruangan 3x3, hanya dia dengan beberapa penyidik dan beberapa saksi, lalu dia dimintai keterangan, terus kamu ngapain aja? Ini uang dari mana? Masuk ke rekeningmu gimana caranya? Kamu begini. Itu udah membuat kita pusing jemaah. Mental kita drop. Belum lagi kalau kita tahu di situ ada siksaan yang siap menimpa kita, entah di listrik, dikejutkan, disetrum, entah mungkin di sudut pakai puntung rokok, atau entah dipukul, disiapkan balok. Bayangin 8 jam di audit KPK aja, mungkin sebagian pihak yang pernah merasakan itu udah kejang-kejang, udah keder, udah pucet. Gimana besok di akhirat hadirin? Kita mau masuk surga cepat kan? Ya kan hadirin? Tapi kan masuk surga cepat atau tidak cepatnya kita kan tergantung dari apa yang kita punya hari ini. Orang masuk ke pesawat, dia bayar bisnis kelas, yang harganya bisa 5-10 kali lipat dari harga normalnya. Apalagi first class. Ekonomi IAI Jakarta 1.200.000. Bisnis kelas 5 juta sampai 6 juta. Ya berarti kan 5-6 kali lipatnya. Kenapa orang mau bayar lebih? Dia mau dapat privilege keluar duluan. Padahal pesawatnya saat turun bareng atau enggak? Bareng. Cuma beda tempat duduk aja. Bisnis kelas di depan, yang ekonomi di belakang. Tapi dia berani bayar lebih naik bisnis kelas supaya keluar duluan. Padahal nanti kalau dia keluar, lalu nggak beberapa lama, disusul sama yang ekonomi dari belakang. Apalagi kalau dia nunggu bagasi, di bagasi ketemu nggak kira-kira saat nunggu bagasi koper? Ketemu sama yang ekonomi. Kecuali kalau dia punya porter sendiri, saya pasrahin, nanti tolong kirim ke rumah ya, itu beda cerita. Tapi orang demi keluar, cuma selisih paling nggak beberapa lama, paling selisihnya juga
beberapa detik ataupun menit, nggak sampai selisih 1 jam gitu, enggak. Tapi dia rela bayar mahal. Besok masuk surga jemaah. Orang tuh pengen masuk surga cepet jemaah. Tapi kita harus sadar, auditnya dari Allah itu akan sesuai dengan jumlah yang kita punya. Punyanya berapa? Kalau punyanya 1 juta sama yang punyanya 10 miliar, kira-kira auditnya lebih cepat yang mana? 1 juta apa 10 miliar? Ayo cepat yang mana hadirin? Mempertanggungjawabkan uang 1 juta sama mempertanggungjawabkan uang 10 miliar, lebih cepat mana mempertanggungjawabkannya? Lebih cepat mempertanggungjawabkan yang 1 juta. Ini kalau 1 juta dipakai yang benar, kelar. Masuk surga. Tapi bahaya juga kalau 1 juta dipakai maksiat sama Allah, bahaya-bahaya juga endingnya. Kalau 10 miliarnya itu dipakai untuk, ya Allah, kemana uang 10 miliarmu itu yang aku kasih? Ya Allah, engkau tahu ya Allah, sudah jadi A, sudah jadi pondok pesantren, sudah jadi SD, sudah jadi sekolah, sudah jadi masjid, sudah jadi lahan untuk parkiran, sudah jadi A, sudah jadi B. Terus, misalkan ditanya, itu ya Allah, maka itu akan menjadi yang meringankan, tapi tetap saja tidak secepat yang 1 juta tadi. Dan besok di akhirat tuh kita saling berlomba mau masuk surga cepat jemaah. Mau masuk surga cepat. Banyak harta, summa latus'alunna yawma idzin 'anin naim. Ingat ya hadirin, yang dikisahkan ini tuh bukan bermaksud mengendurkan jamaah untuk jamaah enggak menjadi orang yang kaya, itu enggak, tapi maksudnya adalah persiapkan jawabannya. Kalau besok Allah tanya. Jadi jangan habis ngaji mau Ustaz Irfan, itu mobil sedekahin ya, itu rumah udah infakin aja. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah persiapin jawabannya, persiapkan jawabannya. Ada mobilnya, ada. Pakai kemana? Ada kok track recordnya, masjid. Ke mall tetap nggak? Tetap, tapi cuma 2 bulan sekali ke mallnya. Paling juga ke mall sebulan sekali gitu. Tapi lebih dominan ke masjid, majelis taklim, ke masjid, majelis taklim. Motornya kemana? Masjid, majelis taklim. Motornya dipakai nggak buat jajan-jajan? Iya, sesekali kadang jajan di luar, ke kafe, nongkrong, hangout. Tapi itu durasinya kayak sebulan sekali, itu pun cuma 2 jam. Tapi majelis ilmu lebih dominan. Siapin aja jawaban dari semua yang nanti Allah tanyakan. Yang penting kan kita bisa jawab. Dapat dari mana, dikemanakan. Itu karena kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartamu, min aina iktasaba. Kamu tuh dapat dari mana? Kok duitnya banyak banget, padahal value-mu tuh gak segitu. Kan uang datang karena value yang dipunya kan. Makanya kalau kita jualan sesuatu itu kan sebenarnya yang harus kita fokuskan dulu kepada value produk. Produk ini ada value-nya nggak? Ada nilainya nggak? Ada nilai yang dijual nggak? Kenapa ada barang kok sama itemnya, sama-sama kopi, tapi yang satu harganya Rp2.500, yang satu kopi segelasnya harganya Rp75.000. Apa yang membedakan? Value-nya. Brand yang tertempel. Kopi tanpa merek Rp2.500. Tertempel merek, brand, cetek. Ini udah membeli gengsi. Jadi sebenarnya yang kadang dijual dari sesuatu itu value-nya, nilainya. Ada jam tangan Rolex. Sampai harganya 500 juta per jam tangannya. Jadi kalau dia beli jam tangan itu, dia kayak bawa rumah berjalan kemana-mana tuh. Pertanyaan saya, sekalipun jam tangan ratusan juta, kira-kira detik muternya sama atau beda sama jam tangan yang 100.000? Sama. Beda gak sama yang jam tuh di TV itu tuh? Sama. Oh ternyata si Rolex ini gak jual jam. Dia jual kemewahan. Dia jual identity. Jadi kalau orang pakai jam tangan itu biar disangka orang kaya. Misal contoh. Kalau jamnya muternya sama.
Sekali lagi hadirin, ini kembali lagi ya tentang audit. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah nanti audit. Tsumma latus'al, kamu nanti akan disual, ditanya. Pernah gak sih ditanya cecer gitu? Uangnya dari mana? Enggak. Ini dari mana nih? Oh enggak. Apa? Sampai dicecer kayak gitu. Apa perasaannya tuh? Ini uang saya halal. Cek aja. Ini laci saya, buka aja laci saya. Ini rekening koran saya, cek rekening koran saya. Gak ada money laundry di sini, gak ada ini. Dicek, gak ada masalah. Dia pede. Tsumma latus'al. Kita tuh nanti akan disoal, ditanya. Makin kita mahir dan makin kita baik mengalokasi, makin kita halal sumbernya dan baik mengalokasikannya, makin cepat kita jawab. Ya Allah, waktu itu engkau kasih rezeki pada hamba 10 juta, 1 jutanya buat ini, 2 jutanya buat itu, 8 juta buat keperluan anak-anak, minus 1 juta ya Allah, tapi engkau cukupkan 1 juta itu. Udah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah gak ditanya karena Allah al-khaliq yang menciptakan kita. Tapi wahum, kalian, mereka yus'alun, pasti ditanya. Kita ini yang ditanya. Allah mah enggak, kitanya yang ditanya. Subuh-subuh kemana? Ya Allah, engkau tahu ya Allah, subuh saya selalu absen. Saya tulis di kolom komentar, saya live streaming. Saya ajak, saya share ulang, saya share lagi, saya share ulang, saya share lagi. Subuh-subuh tuh saya selalu absen ya Allah. Di waktu subuh saya absen. Absennya kajian live streaming mungkin, kajian subuh syuruk mungkin, sambil jogging, sambil di headset mungkin, sambil di tempat A, tempat B, tempat C, sambil dia berikhtiar untuk tetap mendapatkan ilmu. Karena kan kita butuh ilmu setiap hari. Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, manusia butuh makan sehari 2 kali, cukup buat dia. Tapi manusia butuh ilmu setiap hari sepanjang hayatnya. Gak bisa ilmu ini cuma kita tuh butuh ilmu setiap saat loh jamaah. Gak bisa cuma kayak sehari tanpa ilmu tuh gak bisa. Kita butuh ilmu setiap saat, setiap waktu. Karena ilmu ini merubah diri kita dan kita harus berazam. Kita harus berazam bahwa tiap hari adalah, kita harus berazam bahwa setiap hari adalah menjadikan diri kita yang lebih baik, hamba yang lebih mendekat ke Allah. Setiap hari ilmu kita harus bertambah, setiap hari amal kita harus bertambah, setiap hari kebaikan kita dan jariah-jariah yang nanti terus mengalir ke kubur kita setelah kita wafat juga harus bertambah. Jangan ada matahari terbenam kecuali kita sudah mendapati amal solih bertambah, kebaikan bertambah, ilmu bertambah, jariah bertambah. Karena kerugian yang paling besar itu adalah saat kita mendapati matahari terbit sampai pun dia terbenam dan kita belum bertambah dari kebaikan. Dan gak ada yang bertambah dari kita dari kebaikan, tuh gak ada. Itu hal yang paling rugi dari seorang hamba atas waktunya. Dia mendapati matahari terbit lalu terbenam, tapi ilmunya gak nambah, kebaikannya gak nambah, jariahnya gak nambah. Wah, itu rugi banget. Kita mau hari-hari kita tuh menambah kebaikan buat kita. Walaupun hari ini teman-teman bisanya lewat online, gak apa-apa. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram sudah mau bersama di ranah online. Karena di ranah online itu juga cara kita untuk kul ja'al haq wa zahaqal batil. Ranah online itu ranah kita mau kul ja'al haq wa zahaqal batil. Belajar pelan-pelan memunculkan barang hak supaya barang batil itu pelan-pelan agak termarginalkan, tertepikan gitu. Agak sirna. Innal batila, karena memang yang batil itu kana zahuqa, pasti akan sirna. Barang batil itu pasti kalah. Walaupun awalannya dia menang, tapi Allah janji, inna sesungguhnya al-batil, yang batil itu kana adalah yang batil itu zahuqa, pasti sirna, pasti kalah, pasti lenyap, pasti hancur.
Walaupun di awalnya dia kayak seolah menang, kayak seolah oke-oke aja, tapi enggak. Manusia bilang menang, tapi Allah bilang zahuqa, pasti kalah, pasti sirna. Ini tinggal soalan waktu aja. Waktu yang akan menjawabnya. Hadirin yang terakhir 24. Apakah mereka mengambil Tuhan dari selain Allah? Katakanlah Muhammad, kemukakan alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran itu. Karena itu mereka berpaling. Waliyadzubillahi min dzalik. Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka nggak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kebanyakan mereka gak mau dengar peringatan dan kebanyakan mereka memperturutkan hawa nafsunya. Seperti yang tadi dikatakan Maryam ayat 58. 58 ya Anda? Yang 59. Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka tuh memperturutkan hawa nafsu dan syahwatnya mereka. Ini hadirin. Kalau kita terus menurutkan hawa nafsu, selamanya kita gak mau beramal. Kalau kita hanya memperturutkan hawa nafsu, syahwat kita semata, selamanya kita nggak akan beramal. Subuh enaknya tidur menurut nafsu, tapi iman bilang subuh bangun, sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah. Hawa nafsu bilang Quran nggak usah dibaca, tapi iman berkata Quran ini harus kita baca. Hawa nafsu bilang jangan sedekah, sedekah itu mengurangi harta kamu jangan sedekah. Tapi iman berkata, kita harus sedekah. Justru sedekah pangkal kaya. Jangan berhaji. Ngapain sih? Kamu masih muda kali. Antrian haji pun panjang. Toh dengan uang haji harusnya kamu bisa beli rumah. Uang haji kamu bisa beli mobil. Uang haji kamu bisa beli tanah. Udah jangan haji deh. Hadirin. Justru dengan berhaji, kita akan dikayakan sama Allah. Sebagaimana janji Nabi SAW, i'tamirul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub. Kalian itu harus berhaji, kalian itu harus berumrah, karena keduanya yanfiyanil faqra, akan mengkikis kefakiran. Atau kata para ulama, akan menghapus daftar namamu dari kefakiran. Waz zunub, dan akan menghapus dosa-dosamu. Haji dan umrah itu bukan membuat kita miskin. Haji dan umrah itu justru yanfiyanil faqra, menghapus kefakiran dari diri kita. Wazunub, dan dia menghapus dosa-dosa. Maka hadirin, kalau antum bisa berangkat haji, walaupun harus bayar 1 miliar, bayar. Walaupun Anda harus bayar 1 miliar satu orang, dan Anda diberi kemampuan sama Allah, bayar. Karena yang kita beli bukan tiketnya semata, bukan hotelnya sahaja, tapi yang kita beli, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur gak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Jadi 1 miliar itu kita membeli syurga, dan itu harga yang sangat murah. Saya nggak mau antri usaha 33 tahun. Berangkat haji furoda 500-600 juta. Bilang sama Allah, ya Allah, mudah bagi engkau, kecil bagimu ya Allah. Hari ini kita bilang mahal karena kita belum punya kemampuan. Hadirin, selalu ucap kayak gitu. Dan Allah selalu sesuai prasangka hambanya. Saya pernah cerita kan, waktu saya pas hajian ketemu sama ibu-ibu di lift. Ibu-ibu itu pernah nyimpan satu video lalu menunjukkan, Ustadz saya nyimpan video Ustadz yang, ya Allah berangkatkan kami haji furoda ya Allah, fasilitasnya fasilitas terbaik ya Allah, begini. Itu saya ikut amin loh Ustadz, saya ikut komen amin loh Ustadz. Ya, ibu berangkat gimana ibu? Saya tuh berangkat tanpa uang Ustadz. Kok bisa ibu? Masih ingat gak saya cerita? Kakaknya sakit, lalu kakaknya nazar. Pak Waluyo masih ingat. Hakoni cerita bukan speak. Kakaknya sakit, nazar. Kakaknya lebih harta. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya berangkatkan adik-adik saya haji.
Lalu Allah beri kesembuhan sama kakaknya, 4 adiknya diberangkatin haji furoda, fasilitas terbaik semuanya bintang 5. Allahu Akbar walillahilham. Jangan keyakinannya bercabang. Keyakinan itu cukup satu sama Allah, jangan bercabang. Jangan yakin sama Allah, yakin nggak? Yakin berhaji. Udah, jangan, tapi jangan ada tapinya, jangan pakai koma. Kalau udah yakin sama Allah, yakin. Haji setiap tahun, bismillah. Yakin nggak? Yakin. Titik, jangan dikomain lagi. Yakin si Ustaz, tapi uang dari mana? Kalau kita berpikirnya uang, Tuhan kita Allah atau uang? Ya realistis aja lah Ustaz. Iman itu kan mengantarkan kita kepada sesuatu yang intangible, yang gak bisa kita pegang, gak bisa kita rangkul. Itu kan iman. Bang Jamaah pernah ketemu sama Rasulullah. Kenapa beriman? Itu iman. Iman itu mempercayai apa yang bahkan mata ini gak bisa melihatnya. Itu iman.